Hai, oke. Kali ini kita akan membuat atau memecahkan studi kasus di mana ada sebuah soal kita untuk membuat jaringan. Nah, membuat jaringannya itu di sebuah sekolah, di mana sebuah sekolah itu mempunyai lab laboratorium. Ada 3 lab laboratorium. Yang pertama lab teknik komputer dan jaringan, kedua lab multimedia, ketiga lab rekayasa perangkat lunak. Nah, pada setiap lab ini dikonfigurasi menggunakan mikrotik dan disubnetting pada setiap lab agar tidak terjadi bentrok jaringan atau tidak terkoneksinya pada jaringan setiap lab. Oke. Dan perangkat-perangkatnya yang dibutuhkan dalam studi kasus ini, pertama yaitu satu buah mikrotik. Ini mikrotik dengan tipe RB941, lalu akses point TP-Link TLWA 81ND dan kabel UTP dengan tipe strike. Di sini ya, kabel di sini saya menggunakan 2. Yang pertama, kabel ini saya sambungkan dari sumber internet ke mikrotik. Lalu yang selanjutnya, kabel yang kedua dari mikrotik saya sambungkan ke laptop atau komputer atau netbook untuk konfigurasinya. Dia menggunakan 2. Ini yang kanan saya yang ini untuk dari ISP atau sumber internetnya atau modemnya ke Ether 1 sumber internet di mikrotiknya, colok ke Ether 1 mikrotik. Dan yang ini yang kiri dari mikrotik Ether 2 sambungkan ke laptop atau komputer atau netbook untuk konfigurasinya. Dan yang ini untuk mengecek kabelnya kondisi baik apa enggak. Jadi sebelum saya mengkoneksikan, saya cek dulu kabelnya baik apa enggak itu. Dan di sini saya konfigurasinya menggunakan laptop, HP ya. Jadi boleh pakai komputer, laptop atau netbook, itu bebas dan tergantung teman-teman punyanya apa. Saya menggunakan mikrotik RB941. Di sini sudah ada hotspotnya dan saya menggunakan access point TP-Link tipe TLWA 81ND. Kenapa saya menggunakan access point juga? Jadi kalau misalkan teman-teman tidak bisa konfigurasi di hotspotnya atau di mikrotiknya, jadi teman-teman bisa konfigurasi di sini ya. Makanya kalau misalkan mikrotiknya sudah ada hotspot, access point itu opsional mau dipakai atau enggak gitu, tergantung dari teman-teman konfigurasinya perlu apa tidak gitu. Nah, ini wireless USB wireless. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengecek ketika semua kondisi konfigurasi selesai di hotspotnya, baik itu dikonfigurasi di mikrotik hotspot. Di sini access point sudah dikonfigurasi, ngeceknya bisa pakai ini atau pakai laptop. Kalau misalnya pakai laptop,
sudah ada wirelessnya. Tapi kalau misalkan pakai komputer, kita memerlukan ini. Oke, memerlukan USB access point dengan tipe nih tipenya. Ya, TLWN727N. Ya, ini mikrotiknya RB941. Kembali. Nah, nih mikrotik RB941 2NDTC. Di sini dia sudah ada hotspotnya. Ya. Nih. Ada 4 port ya. Yang ini internet atau sumber internetnya kita colok ke sini. Nah, konfigurasinya di port 2, port 3 atau port 4 bebas. Tapi biasanya saya menggunakan di sini port 2. Nah, ntar tinggal kita bagi nih port-portnya ini mau ke lab berapa. Ini buat reset, ini powernya. Tampilannya kayak gini ya. Dan ini akses pointnya. Kalau masih baru kayak gini bunyi klik getek gitu. Nah, ini akses pointnya. Akses point TLWA81ND. TP-Link. Ini ada 2 antena. Lalu ini ada buku panduannya. Ini ada POE-nya. Ya, ada POE-nya. Oke, ini kabel powernya. Ya. Kabel powernya. Oke. Ntar antenanya itu kan ada 2 nih. Antenanya pasang di sini bebas mau kanan kiri yang mana aja. Yang ini mau dipasang sini atau ini di sini bebas. Nah, ini di sini. Oke. Nah, di sini dia cuma ada 1 port ya. Nih. Jadi kalau misalkan setelah dikonfigurasi mikrotiknya selesai, kalau kita menggunakan hotspot dari mikrotik ether berapa, misalkan ether 2 untuk hotspotnya. Nah, kita pakai ini nih, dari hotspot dari ether 2 colokin ke sini ya. Dan ini pun juga harus sudah disetting atau dikonfigurasi. Kalau misalkan belum dikonfigurasi, kita konfigurasi dulu ya. Boleh pakai laptop, komputer, netbook atau apapun teman-teman punyanya apa. Oke, ini buat powernya, ini on off nya. Oke, itu aja. Ya, karena
peralatannya sudah lengkap, mari kita konfigurasi untuk memecahkan studi kasusnya, dan kita akan ke layar laptopnya.